Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan langkah-langkah bagaimana cara untuk melakukan instalasi dan konfigurasi Proxmox Virtual Environment untuk tujuan praktek cloud computing. Perlu diketahui sebelumnya untuk rekan-rekan yang belum paham apa itu Proxmox ya. Proxmox ini adalah salah satu distro Linux turunan atau berbasiskan Debian 64-bit yang dikhususkan untuk virtualisasi. Nah, pada virtualisasi sendiri kita ingat bahwa virtualisasi adalah inti dari cloud computing ya. Implementasi cloud computing itu bisa kita manfaatkan ketika ada service virtualisasi yang dijalankan di dalamnya. Istilah-istilah yang umum pada virtualisasi antara lain yang pertama ada host, kemudian guest OS, ada virtualizer atau hypervisor. Host adalah komputer atau mesin tempat di mana virtualisasi itu dijalankan. Sedangkan guest adalah komputer atau sistem yang berjalan di atas host. Guest OS dapat dijalankan ketika sudah dilakukan instalasi hypervisor. Hypervisor sendiri ini merupakan software emulasi yang bisa kita gunakan untuk menjalankan virtual machine. Tipe dari hypervisor atau virtualizer itu ada dua jenis, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 adalah hypervisor, istilahnya yaitu hypermetal hypervisor, di mana sistem ini akan berjalan langsung di atas mesin atau hardware arsitektur. Kemudian tipe yang kedua atau hosted arsitektur adalah tipe hypervisor yang hanya bisa berjalan di atas sistem operasi yang sudah ada, misalnya sistem operasi Windows, Linux, macOS ataupun yang lainnya. Pada demonstrasi kali ini metal arsitektur, akan tetapi karena keterbatasan hardware kita akan mendemonstrasikannya menggunakan VirtualBox juga VMware Workstation ya, yang mana VirtualBox maupun VMware Workstation ini adalah contoh-contoh hypervisor untuk tipe 2 yaitu hosted arsitektur. Ada sedikit perbedaan ketika kita melakukan virtualisasi Proxmox pada hypervisor VirtualBox dan juga VMware Workstation. Kita ketahui bahwa Proxmox adalah hypervisor yang memiliki dua fitur utama, yaitu menjalankan guest OS dengan tipe OpenVZ dan juga KVM. Sedangkan untuk menjalankan KVM wajib bagi host mesin untuk memiliki fitur virtualisasi sehingga tidak sembarangan mesin bisa menjalankan KVM. Ini dikhususkan untuk sistem yang 64-bit yang mana prosesornya memiliki fitur virtualisasi. Dua hypervisor ini baik VirtualBox maupun VMware Workstation akan kita coba sehingga kita dapat membandingkan ya, bisa membedakan virtualisasi yang menggunakan VirtualBox dan juga VMware Workstation. Pertama kita akan mencobanya terlebih dahulu pada VirtualBox ya. Cara langkah instalasinya umum seperti biasa, kita klik new, kemudian pada jendela create virtual machine kita kasih nama bebas, misalnya Proxmox, kemudian tipenya adalah Linux. Pada versionnya, karena Proxmox ini adalah Linux yang berbasiskan Debian, kita gunakan Debian versi 64-bit. Kemudian klik next, sesuaikan alokasi RAM-nya minimal 2 GB. Jika hardware Anda lebih kuat ya bisa ditingkatkan. Di sini saya akan mencoba menggunakan RAM
4 GB. Kemudian sesuaikan pengaturan harddisk, kita buat harddisknya, kapasitas harddisk juga bisa ditingkatkan, semakin besar semakin bagus, karena namanya hypervisor nanti akan menjalankan banyak mesin virtual ya, sehingga alokasi tempat untuk penyimpanan file-file VM-nya juga kita perhatikan ya. Setelah mesin dibuat, kemudian pengaturannya yang umum, yang utama adalah pada bagian sistem, prosesor, dan juga pada jaringan. Nanti fungsinya untuk jaringan supaya ketika instalasinya selesai, kita dapat melakukan konfigurasi dari web base, di mana webnya dijalankan dari komputer klien ya, bisa dikonfigurasi dari komputer klien. Di sistem akselerasinya, pastikan hardware virtualization VTX dan AMD dan juga enable nested pagingnya diaktifkan. Kemudian pada bagian network ya, gunakan jaringan yang memungkinkan kita untuk dapat mengaksesnya. Saya menggunakan bridge dengan koneksi LAN ya, Ethernet. Kemudian pada bagian storage, tempatkan di mana posisi dari ISO Proxmox-nya berada. Versi yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah Proxmox Virtual Environment 6.1. Kemudian audio kita tidak memerlukannya. Pengaturan lain biarkan standar, kemudian oke, dan baru dijalankan. Pada jendela Welcome to Proxmox Virtual Environment, kita boot, pilih yang paling atas, install Proxmox VE. Kemudian biarkan mesin melakukan booting sampai siap untuk dilakukan proses instalasinya. Oke, perlu diperhatikan, yang pertama kita coba adalah instalasi pada VirtualBox. Nah, akan mendapatkan pesan no support for KVM, virtualization detected. Sehingga kalau kita melanjutkan instalasi pada VirtualBox, walaupun nanti berhasil proses instalasinya, akan tetapi nanti akan kita dapatkan kesulitan ketika membuat guest OS-nya untuk full virtualization, karena virtualisasi VirtualBox ini tidak mendukung KVM, sehingga proses instalasinya tidak baik untuk dilanjutkan. Kita cancel untuk VirtualBox-nya. Selanjutnya kita akan coba cara yang sama membuat scene virtual, tetapi kali ini menggunakan VMware Workstation. Caranya dari jendela home, kemudian Anda create new virtual machine. Tipe konfigurasinya kita pilih yang advance. Kemudian compatibility-nya pilih mesin yang terbaru. Di sini yang terbaru ada 15.x, jadi pilih yang paling atas. ISO yang kita gunakan adalah ISO dari Proxmox VE-nya. Kemudian kita klik next, tipenya adalah Linux, kemudian yang dipilih adalah Debian yang terbaru 10.x 64 bit. Jika Anda tidak menemukan versi 10 ya bisa menggunakan versi yang ada di bawahnya. Yang perlu dicatat adalah Debiannya versi 64 bit. Kemudian klik next, Anda buatkan nama bebas. Saya gunakan nama Proxmox juga sama seperti sebelumnya. Kemudian prosesor, RAM yang digunakan jangan melebihi dari RAM yang ada pada hostnya ya. Kemudian networking kita pilih yang bridge supaya terjembatani antara penggunaan network yang ada di host dengan VMware Workstation-nya, sehingga kita tidak perlu melakukan pengaturan konfigurasi IP secara manual. Kemudian pilih disknya, saya gunakan ukuran 80 GB. Ya, sebelum mesin dijalankan kita pastikan untuk konfigurasi dari prosesornya memiliki virtual engine.
yang kita aktifkan adalah virtualize Intel VTX dan AMD-V. Kemudian networknya sudah, kemudian ISO-nya. Soundcard kita tidak memerlukan itu, kita bisa membuangnya. Printer juga tidak perlu, bisa dihapus. Soundcard kita hapus, kemudian klik OK. Setelah itu baru kita jalankan. Langkah yang pertama, pilih yang paling atas, install Proxmox VE. Tunggu loading installernya hingga selesai. Nah, nanti akan kita lihat perbedaan antara VMware Workstation dengan yang sebelumnya, yaitu di VirtualBox. Pada VirtualBox kita sudah lihat belum jendela agreement, di sana ada warning tidak ada support untuk KVM. Nah, sedangkan yang menggunakan VMware Workstation ini tidak ada masalah, kita langsung sudah dibawa pada jendela End User License and Screen Agreement atau EULA-nya. Nah, di sini kita pilih agree tentu saja. Kemudian untuk target harddisknya adalah harddisk yang sudah disiapkan sebelumnya. Kalau Anda melakukan instalasi pada hardware fisik, ya pastikan hardware untuk harddisknya adalah harddisk yang sudah tidak memiliki data penting, karena yang menjadi target harddisk ini akan melakukan format keseluruhan isi harddisk sehingga semuanya akan hilang. Kemudian location and time zone, pilih country-nya, disesuaikan dengan wilayah kita, zone-nya Indonesia, Asia, Jakarta. Kemudian klik next dan tentukan administration password. Emailnya gunakan format email @domain.com misalnya. Hostname-nya juga ya disesuaikan lagi. Nah, IP yang muncul di sini adalah IP otomatis yang didapatkan oleh mesin karena sudah terkoneksi ke DHCP. Jika Anda melakukan instalasinya secara offline, maka harus diisikan secara manual supaya IP tersebut dapat kita akses. Summary, perhatikan kembali, barangkali masih ada konfigurasi yang perlu diubah, nanti kita klik previous. Nah, jika sudah dipastikan sesuai, maka tinggal kita klik install saja. Proses instalasi akan memakan waktu beberapa saat, ya, agak sedikit lama, akan tetapi tidak terlalu banyak customisasi karena setelah proses instalasi selesai, mesin sudah bisa di-reboot dan bisa kita akses melalui CLI maupun dari pengkonfigurasi web base. Oke, kalau sudah terlihat notifikasi installation sukses, langkah berikutnya adalah melakukan reboot, ya, akan tetapi sebelum kita reboot, untuk diingat alamat IP address beserta port untuk konfigurasi Proxmox-nya di web. Kita reboot. Oke, kemudian dijalankan sistem yang sudah terinstall tadi. Nah, sambil menunggu proses booting sistem Proxmox-nya berjalan, kita lakukan tes untuk koneksi dari host, yaitu komputer Windows kita, ke IP dari Proxmox-nya, yaitu 192.168.50.27. Pastikan sebelum akses ke web, kita sudah mendapatkan reply ketika melakukan ping ke alamat Proxmox-nya. Nah, jika sudah ada reply di command prompt, nah baru kita buka browser. Anda bisa menggunakan Google Chrome ataupun Firefox atau browser-browser lainnya. (5027) dengan port 8006, kemudian enter.
Ketika pertama kali kita mengakses alamat IP tersebut, kita akan diperlihatkan pada jendela yang memberikan informasi connection not private. Nah, ini tidak masalah karena memang sistem yang kita buat belum terdaftarkan sertifikatnya, karena port yang digunakan adalah port HTTPS. Yang perlu kita lakukan berikutnya adalah klik advance, kemudian scroll ke bawah dan melakukan proceed ke alamat IP yang Proxmox gunakan, dan jendela web base Proxmox sudah melanjutkan dengan melakukan proses login. Username default yang digunakan oleh Proxmox adalah root, kemudian password yang digunakan adalah password yang sudah kita inputkan ketika proses instalasi. Username ini pengaturan manajemen user ada setelah kita login. Kalau sudah di login, Anda bisa memulai pengaturannya pada user, ya, menambahkan user dan sebagainya. Sampai di sini sistem Proxmox sudah siap, running, berjalan, dan bisa digunakan untuk menambahkan mesin virtual. Nah, di bagian berikutnya kita akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana caranya melakukan virtualisasi mesin. Diskusi seputar instalasi dibuka di thread komentar, ya. Terima kasih. Kita lanjutkan di sesi video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.